Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke pertemuan 9 di mata kuliah metode formal bersama Ibu. Di sini kita akan masuk ke materi program graph ya. Oke. Yang pertama yaitu graph, yaitu merupakan representasi suatu permasalahan menggunakan sekumpulan lingkaran, simpul atau not yang dimungkinkan untuk terhubungkan dengan sekumpulan garis, sisi, atau edge. Di sini lingkaran ini dinamakan simpul, dan penghubung antara lingkaran ini dinamakan sisi atau edge. Oke, di sini ada lingkaran 1 sampai 6 ya. Di sini saling terhubung antara lingkaran, dan di sini juga ada yang ada titik di sini penghubung di antara huruf A sampai dengan huruf G. Oke, di sini titik ini juga dinamakan simpul, dan penghubungnya yaitu dinamakan sisi. Selanjutnya, sebenarnya kita sudah memakai graf ini ya di kehidupan kita sehari-hari, yaitu penggunaan Google Map. Oke, titik 1 untuk ke titik satunya lagi, yaitu terhubung antara simpul dan sebuah sisi ya. Oke, di sini definisi graph yaitu digunakan untuk mempresentasi objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Jadi penulisan graph itu juga bisa ditulis yaitu G sama dengan V, E memiliki makna bahwa graph terdiri dari V yaitu himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau bisa dilambangkan seperti V1, V2 sampai dengan Vn. Sedangkan simbol E yaitu himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul yang bisa dituliskan seperti E1, E2, dan En. Oke, di sini ada contoh graph. Kita lihat pada gambar pertama yaitu G1 adalah di sini kita bisa lihat V-nya. Di sini V-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Bisa kita tuliskan seperti ini. Dan selanjutnya E-nya yaitu ada 1 itu terhubung dengan 2, 1 terhubung dengan 3, 2 terhubung dengan 3, dan 2 terhubung dengan 4, 3 terhubung dengan 4. Kita bisa tuliskan sisinya, kita dapat tuliskan seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat di graf yang kedua. Di sini V-nya sama seperti graf pertama, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Tetapi di sini sisinya kita lihat di sini ya, sama seperti yang pertama, kita dapat tuliskan 1 ke 2, 2 ke 3, 1 ke 3 itu ada 2 kali, kita bisa lihat sisinya di sini ya. Ini digambarkan atau dituliskan di sini yang terhubung di simpul 1 dan simpul 3 itu ada lambang E3 dan E4. Jadi kita bisa tuliskan 2 kali ya. Di sini simpulnya 1,3-nya 2 kali. Setelah itu ada 2 ke 4. Di sini juga 3 ke 4 itu ada 2 kali ya. Di simpul sisinya dengan nama E6 dan E7 kita dapat tuliskan. Dan kita dari sisi ini kita juga bisa menuliskan simbol atau penamaan di sisi tadi. E1 sampai dengan E7. Oke, selanjutnya di sini ada graph yang ketiga. Di sini V-nya atau simpulnya sama ya, 1, 2, 3, dan 4 kita dapat tuliskan. Dan di sini juga dari sisi atau E-nya di sini 1 terhubung oleh 2, 2 terhubung oleh 3, 1 terhubung oleh 3 karena ada dua sisi ya. Jadi kita dapat tuliskan 1,3-nya 2 kali, setelah itu 2 terhubung dengan 4, 3 terhubung dengan 4-nya di sini ada 2 kali juga, dan di sini ada yang membedakan dari gambar graf 1 dan kedua, yaitu
berada di simpulnya sendiri atau bisa dibilang di sini mempunyai gelang, di mana kita dapat tuliskan kalau dia terhubung dengan simpulnya sendiri, kita dapat menuliskan 3,3. Dan di sini kita juga menuliskan nama dari sisi tersebut dari E1 sampai dengan E8. Dan dalam graf juga ada sisi gandanya, yang ini ya, dari simpul 1 ke simpul 3 dan simpul 3 ke simpul 4 ini dinamakan simpul ganda. Simpul yang lebih dari satu kali yang saling berhubungan antara simpul 1 ke simpul yang lain. Oke, selanjutnya di sini yang ada di sini graf juga mempunyai variasi. Yang pertama yaitu graf sederhana. Kita lihat G1 ini adalah graf sederhana, dan G2 ini adalah graf ganda, dan 3 ini adalah graf semu. Di mana pada graf ganda sisi E3 dan E4 ini kita bisa lihat bahwa dia saling terhubung antara simpul 1 dan simpul 3 yang memiliki sisi ganda atau multiple add atau parallel edges. Oke. Dan 3 dan 4 ini juga memiliki sisi ganda yang disimbolkan dengan sisi E6 dan E7. Selanjutnya pada graf ketiga yaitu ada dinamakan di sini gelang atau loop karena berawal dan berakhir pada simpul yang sama yaitu simpul 3. Maka dia dilambangkan dengan lingkaran. Dia terhubung dengan simpulnya sendiri. Oke. Selanjutnya di sini jenis-jenis graf. Jadi berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf. Yang G1 itu adalah graf sederhana. Sedangkan graf tak sederhana atau unsimple graph, graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Jadi di sini pada gambar di atas G2 dan G3 itu termasuk graf tidak sederhana ya, karena dia memiliki sisi ganda dan di sini memiliki gelang. Oke. Selanjutnya yaitu jenis-jenis graf lagi. Di sini juga berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama graf tak berarah, yang kedua adalah graf berarah. Di mana graf tak berarah, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar sebelumnya adalah graf tak berarah. Oke, yang ini adalah graf tidak berarah karena setiap sisinya tidak memiliki arah. Jadi dia termasuk graf tak berarah. Tapi yang dimaksud dengan graf berarah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut graf berarah. Kita lihat pada G4 dan G5, dia setiap sisinya memiliki arah. Jadi dinamakan graf berarah. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis graf. Di sini ada contohnya misalnya jenis graf sederhana, sisinya tak berarah. Sisi ganda dibolehkan? Tidak. Sisi gelang dibolehkan? Tidak. Jadi kesimpulan dari tabel ini bahwa setiap jenis graf itu memiliki sisi atau sisi ganda atau sisi gelang diperbolehkan atau tidak. Jadi bisa disimpulkan dengan membaca tabel ini aja kita sudah menentukan termasuk graf apa yang sedang akan kita buat. Oke. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan graf. Kita lihat di sini. Di sini sama memiliki simpul. Kita lihat ada contoh A dan contoh B. Di sini contoh A, dari arus listrik kita bisa gambarkan A sampai E
di sini ada arus listriknya, oke. Kalau kita gambarkan menjadi graf, maka tampilannya akan seperti yang B. Dia tidak ada lagi aliran listriknya. Ya, oke. Selanjutnya di sini juga ada contoh penerapan graf pada rantai makanan. Jadi rantai makanan ini termasuk graf berarah ya. Jadi misalnya ulat di sini dimakan oleh burung pipih dan burung pipih ini dimakan oleh elang dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada pengujian program. Jadi di sini ada script program, di mana dari script program gini kita bisa menggambarkan grafnya. Ada juga keterangannya. Jadi langkah pertama itu membaca yang X, bahwa kita mulai dari simpul 1 ke simpul 2. Dan selanjutnya simpul 2 membaca lagi. Dan simpul 4, jika simpul 2 ini terpenuhi, dia langsung mencetak nilai X-nya. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka dia langsung masuk ke simpul 3 dan melakukan proses lagi. Setelah simpul 6 sesuai, kembali lagi ke simpul 2. Jika sesuai, maka dia akan dicetak. Oke? Apa yang dimaksud dengan teknologi graph database? Yaitu database graph adalah database yang menggunakan struktur grafik untuk query sematik dengan node, edge, dan properti untuk mewakili dan menyimpan data. Dan selanjutnya, grafik database didasarkan pada teori grafik dan menggunakan node, edge, dan properti. Dia menggunakan node, edge, dan properti ya. Oke? Apa yang dimaksud dengan node, edge, dan properti? Jadi node mewakili entitas seperti orang bisnis, akun, atau item lainnya untuk dilacak. Dan edge juga disebut grafik atau hubungan, adalah grafik yang menghubungkan node ke node lain. Mereka mewakili hubungan di antara mereka. Sedangkan properti adalah informasi yang sangat bagus untuk node. Oke, mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Hari ini pertemuan metode formal yang terakhir ya bersama Ibu, nanti dilanjutkan dengan dosen pengampu berikutnya. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.